Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Bapak Jauhar Ali MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Al-Lughah An-Nafsi kelas C. Kemudian teman-teman kelas PBAC yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksanul Amal, NIM 2220140, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan memaparkan laporan observasi pemerolehan sintaksis pada anak usia 1 tahun hingga 6 tahun. Saya melakukan observasi pada 3 anak. Anak yang pertama yaitu bernama Muhammad Al-Ariksyah, umur 5 tahun lebih 9 bulan. Observasi ini saya lakukan kepada keponakan saya sendiri pada hari Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022. Pada saat itu saya mengajak berkomunikasi dengannya. Kemudian saya berkata, "Ayo tidur di rumah Oma." Oma adalah sebutan nenek untuk anak tersebut. Kemudian anaknya berkata, "Terus baju sekolah besok bagaimana?" Yang dimaksud yaitu, terus baju sekolah besok bagaimana? Berikut adalah videonya. Baju sekolahnya. Apa? Baju sekolahnya. Baju sekolah. Ketika dilakukan wawancara terhadap ibunya, ternyata anak ini belum begitu lancar mengungkapkan huruf R dan S. Namun kadang bisa menggunakan huruf S. Observasi kedua dilakukan pada hari itu juga ketika anak tersebut hendak mendownload atau mengunduh game. Pada waktu itu saya bertanya, mau download game apa? Kemudian anak tersebut menjawab game Spider-Man. Yang dimaksud yaitu game Spider-Man. Kemudian observasi anak kedua yaitu bernama Muhammad Fatih Irfani yang dipanggil Fatih. Anak tersebut berusia 3 tahun lebih 5 bulan. Observasi terhadap anak ini saya lakukan pada hari Senin bertepatan tanggal 4 Juli tahun 2022. Ketika anak ini melafalkan salah satu kata mutiara yang dituntun oleh ibunya. Anak itu berkata, "Keendihan dari iman," yang dimaksud yaitu kebersihan sebagian dari iman. Berikut adalah videonya. Batu imal artinya keendihan dari iman. Ketika dilakukan wawancara terhadap ibunya, ternyata anak ini belum begitu lancar merangkai kosakata berbahasa yang benar. Observasi yang ketiga yaitu terhadap anak yang bernama Zahwa Firdausi Mufti. Anak tersebut berumur 2 tahun lebih 10 bulan. Observasi pada waktu itu ketika sang ibu sedang melantunkan doa khotmil Quran dan anaknya mengikuti lantunan tersebut. Allahumma akinna min umma nasina. Yang dimaksud yaitu Allahumma dzakirna minhuma nasina. Berikut adalah videonya. Allahumma akinna min umma nasina. Setelah dilakukan wawancara terhadap ibunya, ternyata anak tersebut suka berceloteh, suka melantunkan sholawat, suka melantunkan surat-surat pendek ataupun doa-doa sehari-hari. Dari hasil observasi terhadap 3 anak tersebut, saya menganalisis sebagai berikut. Yang pertama, pada anak yang bernama Muhammad Al-Ariksyah, berumur 5 bulan lebih 9 bulan. Pada anak usia 4 hingga 5 tahun, dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar dan melakukan senam fisik yang tiada hentinya. Anak usia ini sangat lentur dan tertarik pada senam dan olahraga. Pada tahap ini juga, anak-anak sudah mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi, bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak-anak usia 4 hingga 5 tahun sudah mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut semantiknya. Sebagaimana contohnya, anak ini sudah mampu membedakan seragam sekolah dan baju lainnya. Dan juga sudah mampu membedakan mana Spiderman dan mana Batman. Akan tetapi, pemerolehan semantiknya belum begitu sempurna. Kemudian analisis yang ketiga yaitu terhadap anak usia 3 tahun lebih 10 bulan yang bernama Muhammad Fatih Irfani. Pemerolehan semantik pada usia 3 tahun mengalami perubahan huruf R ketika diucapkan menjadi L. Pemerolehan semantik huruf S ketika diucapkan menjadi C. Sementara yang di lapangan sudah sesuai dengan teorinya. Sebagai contoh, ketika anak ini memanggil saya. Anak ini memanggil saya dengan sebutan Om Iksan. Tetapi anak ini menyebutnya Om Ican. Kemudian hasil analisis yang ketiga yaitu terhadap Zahwa Firdausi Mufti. Anak tersebut berumur 2 tahun lebih 10 bulan. Dari hasil wawancara tadi, anak tersebut mampu melantunkan doa khatmil Quran walaupun diiringi oleh ibunya. Si anak sering bertanya kepada ibunya apa yang telah dilihatnya. Sesuai dengan umurnya, anak tersebut juga bisa mengenali dan menyebut orang yang ada di sekitarnya, walaupun pelafalan agak melenceng dari kosakata yang asli. Tapi apa yang diucapkan anak ini mampu dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan pada tahap perkembangan bahasa anak, hal tersebut adalah merupakan hal yang wajar. Bisa saja setelah nanti berbulan-bulan ketika lambat memahami suatu bahasa, tiba-tiba ia mulai belajar banyak kata dengan sangat cepat, bahkan hingga 9 kata per hari. Pada fase ini pula, kadang ia salah menginterpretasikan maksudnya. Pada tahun pertama, anak sudah mulai dapat memahami instruksi dan mengucap satu kata. Dalam perkembangan bahasa, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain yaitu umur anak, kemudian kecerdasan seorang anak, kemudian kondisi lingkungan, dan yang terakhir yaitu sosial ekonomi keluarga. Sekian dari saya, syukron ala husni ihtimamikum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.